Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'ala ar-rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhil barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم فتحهم بكتاب ثم أحمد وعطاء إلا ثم سيدها في صلاة عمر بن المحاضر والنبي عبد الله بن عباس نفعنا الله بهم وعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura وتذكيرا ونفعا والانتفاقا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'aludfi al-afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol sampai pada hikmah yang ke 111 dari syarah kitab Hikam karya Imam Ahmad Ibnu Athaillah yang disyarahi Kiai Soleh bin Umar Darat Semarang. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha, yang artinya barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah nikmat ketika memperoleh, ketika ada pada dirinya, maka ia akan mengetahuinya tatkala sudah tidak adanya nikmat tersebut atau sudah terlepasnya nikmat tersebut dari dirinya. Artinya yang dimaksud dari hikmah ini adalah mengingatkan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang kadang kita nggak pernah
merasa adanya kenikmatan itu. Kan dikatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ngomong hitung nikmatnya Allah itu nggak akan terhitung. Berapa sih jumlah nikmat yang Allah berikan? Ya nggak bisa kamu hitung, nggak bisa. Kadang dari banyaknya nikmat itu kita nggak menyadari kalau kita dapat nikmat itu. Nah, ketika seseorang berada dalam keadaan seperti itu, dia nggak menyadari nikmatnya Allah, berarti dia nggak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kalau dia nggak bisa mensyukurinya, kan nanti jangannya bisa jadi kufur nikmat. Maka Allah akan jadikan dia bisa mengingat nikmat tersebut ketika Allah mencabut nikmat itu. Ketika Allah mengambil nikmat itu, baru dia sadar, oh iya, ternyata saya kemarin dikasih nikmat tersebut. Ketika sekarang diambil nikmatnya, baru dia merasakan enaknya mendapat nikmat tersebut. Nah, kalau nikmatnya udah hilang gimana? Ya gimana udah hilang? Makanya syukur nikmat itu dikatakan dalam kitab Hikam juga adalah bagian melanggengkan nikmat yang ada pada kita. Kalau ente pengen mengunci nikmat nih, ente dapat nikmat, pengen ente kunci nikmatnya nggak kemana-mana, maka selalu syukuri nikmat tersebut. Kalau ente pengen nikmat itu hilang, ya berhenti bersyukur. Nanti nikmatnya hilang. Saya kan banyak cerita orang-orang yang dapat bini udah jelek, hitam, keriting, galak, jelek lagi, ngamukan. Makanya dia nggak pernah syukur sama Allah. Kenapa? Biar cepat hilang gitu ya. Kalau dia mensyukurinya ya terus nempel terus bininya begitu. Ya nggak disyukuri cepat hilang jadi begitu nanti. Kayaknya dulu ada Habib ceritanya begitu. Punya istri yang begitu, tiba-tiba istrinya berubah jadi orang soleh, soleha, melayani suami. Ditanya, Neng, ini kok tiba-tiba berubah begini, kenapa? Iya, alhamdulillah, saya ngaji ke rumahnya Habib Ali bin Soleh, jadi saya dikasih tahu suruh taat sama suami begini. Kurang ngajar Habib ini, disamperin Habibnya gitu loh. Ente ngajarin apa sama istri anak gitu? Loh, kan saya ngajarin baik, biar istri taat sama suami, dosanya begini, kalau nggak taat sama suami nggak usah. Kenapa? Gua udah bosan kumpul sama dia, gua nggak pengen kumpul di akhirat lagi, biar cepet dia udah. Jangan suruh. Ini kalau orang pengen langgeng nikmatnya, maka mensyukuri nikmat tersebut adalah bagian dari mengunci sebuah kenikmatan. Nah, kenikmatan itu ada dua macam. Yang pertama kenikmatan zahir. Nikmat pertama yang Allah jadikan pada kita ada namanya nikmat zahir. Apa rupanya itu? Sehat, kuat, punya keluarga, punya pekerjaan, punya harta. Ini bentuknya zahir-zahir semua yang kelihatan nih. Yang kedua nikmat batin. Rupanya apa? Seperti iman, Islam, ma'rifat kepada Allah, tawadhu, khusyuk, ikhlas, ridho. Itu bentuknya nikmat
batin. Jadi kadang seseorang nggak merasakan adanya kenikmatan itu. Sehat itu kan banyak dalam diri kita, nggak cuma satu sehat, nggak, matanya sehat, kuping sehat, hidung sehat, lidah sehat, gigi. Kadang satu aja diambil sehatnya, uring-uringan, ya Allah, pakai gigi, ya Allah, padahal yang lain sehat semua itu. Kuping sehat, kaki sehat, tangan sehat. Nah, kadang nikmat yang banyak itu kita nggak bisa mensyukurinya satu per satu. Begitupun nikmat kita mendapatkan keluarga, anak, istri, ini kenikmatan. Nikmat dapat harta, nikmat dapat rezeki, nikmat dapat pekerjaan, nikmat diberikan kuat tenaga oleh Allah. Begitupun nikmat yang batin, ada nikmat iman. Ini paling mahal. Allah jadikan kita menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada Allah, mengakui ketuhanannya Allah. Apalagi bisa Islam, tunduk, bisa patuh kepada Allah, sampai ma'rifat kepada Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Bisa naik lagi jadi orang yang tawadhu, yang khusyuk dalam ibadah, ridho ketika menerima segala hal, ikhlas mendapatkan apa saja yang dijadikan oleh Allah. Itu berbagai macam kenikmatan yang luar biasa yang Allah jadikan pada diri kita. Maka berkata Imam Sari As-Sakoti, orang yang tidak tahu kadar kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka akan ditarik nikmat itu hingga dia menyadarinya betapa berharganya nikmat tersebut. Kayak kemarin kita ngomong nih, orang yang nggak pernah menyadari nikmatnya taufik, nikmatnya Islam, nikmatnya taat. Dikira taat itu susah. Ini bisa ibadah, bisa hadir majelis, bisa tunduk kepada, itu kenikmatan. Ketika Allah cabut nikmat itu, Allah jadikan kamu maksiat, baru ininya dari ya Allah, betapa berharganya kesempatan bisa ibadah. Ketika Allah jadikan kamu lupa, terus jadi orang yang maksiat, maka nikmatnya taufik itu hilang, nikmatnya ibadah jadinya hilang. Maka di situ kita akan menyadari, oh ternyata Allah jadikan saya ibadah selama ini, itu Allah memberikan kenikmatan pada kita. Jadi kata beliau apa? Seberapa syukurnya seorang hamba pada sebuah nikmat itu karena dia mengetahui kadar yang berat, kadar yang nikmat itu tinggi untuk dirinya. Hingga kadang orang yang nikmatnya itu besar, maka syukurnya pun besar. Ente dapat duit 100.000 sama dapat duit 1 juta, alhamdulillahnya beda nggak? Beda? Beda ya? Beda gimana? Banyak ya? Alhamdulillah ya Allah. Kalau dapat 1 M, sujud syukur, nggak cuman alhamdulillah gitu. Berarti kan bobotnya nikmat itu, ketika menurut kamu nikmat itu berbobot banget, maka bentuk syukurnya juga akan banyak gitu loh. Nah, kata Imam Sakoti apa? Maka kualitas kadar nikmat itu kadang nggak disadari orang, dianggap nikmat biasa. Nanti ketika diambil nikmatnya, baru sadar, oh ternyata itu nikmatnya berharga sekali tadi. Padahal saya ketika dapat nikmat itu biasa-biasa aja mensyukurinya. Ente dapat motor jelek lah motornya jelek, jangan bagus-bagus, jangan. Udah knalpotnya prepet-prepet, spion hilang, joknya sobek-sobek,
udah warnanya butut, jelek dah. Dikasih ke ente, mau nggak nih motor ini? Ya mau aja sih. Ya udah ambil deh, makasih ya. Gitu doang, makasih ya. Oh dikasih motor yang, oh ya Allah, syukur, ya Allah, khair ini, masya Allah, alhamdulillah. Padahal nilainya sama nih. Ketika nanti motor butut kamu hilang, biasa kamu kemana-mana juga, ya Allah. Udah motor butut, pakai hilang lagi, ya Allah. Lah kalau nikmat yang kadarnya nggak tinggi, kamu anggap nikmat itu nikmat yang biasa aja, ketika hilang, dia biasa aja. Ah ya udahlah. Kayak ente di kantong ente ada uang receh hilang, ya biasa aja, tidak nyariin kemana, enggak, biasa aja. Kalau cepetan hilang, Allah, ente mamanya kok apa mau masukin kotak masjid, di kantong ada 2 lembar, satu 10 ribuan, satu cepetan, yang sisa tinggal yang 10.000. Tadinya yang mau dimasukin yang 10, keseliru yang cepet, bisa dibongkar kotaknya kok pak, kotak pak, bongkar, gua salah masukin pak, maaf banget berharganya gitu maksudnya. Jadi ketika uangnya nikmatnya itu kecil, ketika kehilangan, ya rasanya nyeselnya pun kecil gitu loh. Ketika nikmatnya kamu anggap besar, ketika kehilangan, nyeselnya pun besar, ya Allah. Maka berkata Imam Fudail bin Iyad, hendaklah kalian selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedikit sekali nikmat yang telah hilang itu bisa kembali lagi. Biasanya nikmat yang hilang itu sedikit yang bisa balik lagi gitu. Artinya nggak semua nikmat-nikmat yang hilang itu balik, hilang, enggak. Biasanya kan sudah hilang, nggak balik lagi. Nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kuat. Ini masih muda kuat. Kalau udah tua dikit, Allah ambil nikmat kuatnya, dia nggak balik lagi. Ente punya keluarga, Allah ambil keluarga kamu, anak diambil, istri diambil, balik lagi nggak? Harta kamu diambil oleh Allah, rumah hilang, mobil hilang, kerjaan hilang, uang baliknya lagi susah. Apalagi nikmat batin yang hilang, wallah. Iman kamu hilang nih, ya Allah. Untuk balik jadi orang iman lagi susah. Jadi jaga nikmat itu baik-baik ketika sudah diberikan, walaupun nikmat itu nikmat yang kecil. Jangan dianggap hanya gara-gara nikmatnya kecil, ya biarinlah hilang, nggak apa-apa. Jangan. Karena walaupun kecil, itu yang ngasih Allah, gitu loh. Dulu orang-orang tua kita, kalau makan nasi nih, nasinya masih sedikit seupo-upo itu. Upo itu bahasa apa sih? Upo itu bahasa Indonesianya apa? Gak ada upah, masa upah. Itu yang sekecil itu masih diambil, disuapin ke anaknya. Mak tinggal dikit begini, ini biar dikit yang ngasih Allah, nak, jangan disia-siain. Coba, jangan jaga dikit, buang-buang, jangan. Yang sedikit itu yang ngasih juga Allah, gitu loh. Bukan berarti yang sedikit itu disia-siain, enggak. Nah, berarti iki sing mulungke Gusti Allah, nak, biar sedikit sing mulungke Gusti Allah.
Ini yang ngasih Allah, biar begini nah. Biar kita menghargai tiap nikmat yang Allah kasih gitu loh. Ente punya uang 1.000.000, kalau kurang 1.000 jadi 1.000.000 enggak? Jadi yang 1.000 itu berharga, bisa bikin uang jadi 1.000.000 gitu loh. Ente punya uang 1.000.000 kurang 1.000, enggak 1.000.000 jadinya kurang. Ya. Jadi 1.000 itu juga berharga. Cuma disia-siakan lah 1.000 ini biarin, enggak, ini juga nikmat dari Allah gitu loh. Jadi juga kita bersyukur walaupun kadarnya nikmat yang kita diperintah untuk sujud syukur itu nikmat yang besar memang. Kan ada perintah kita sholat sujud syukur kalau dapat kenikmatan. Nikmatnya apa? Nikmat yang besar, bukan nikmat yang kecil. Terus nikmat yang datangnya jarang, bukan nikmat yang datangnya terus gitu loh. Dapat anak, dapat istri baru, syukur, sujud syukur gitu loh, karena datangnya jarang gitu loh. Pernah? Belum? Oh, belum. Anak udah. Kerjaan, dapat harta yang lebih, yang banyak, walaupun itu yang diperintah untuk sujud syukur, tapi bersyukur itu enggak harus bentuknya sujud gitu loh. Memuji Allah, menggunakannya untuk kebaikan, itu bentuk dari syukur juga. Jadi syukur itu ada syukur istilah, ada syukur lughat. Dan berkata imam-imam yang lain bahwa mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebagian cara mempertahankan nikmat itu dan menjauhkannya dari bencana kehilangan. Jadi mensyukuri nikmat itu semacam mengunci nikmat itu biar nggak lagi hilang. Kalau kamu nggak terbiasa mensyukurinya, kayak gini aja lah. Ente punya anak ente kasih sesuatu. Setelah ente kasih, barang yang ente kasih itu ditaruh doang di pinggir jalan, nggak pernah dia pakai. Ente apain barangnya? Hah? Ente ambil lagi gitu kan. Tapi kalau ente ngasih sesuatu ke anak ente, barangnya dirawat, diurus, ente nggak akan ambil lagi barang itu gitu loh. Lalu dikasih sesuatu nggak diurus, nggak dirawat, nggak diopening, gua kasih yang lain aja, ngapain buat lo nih, kan begitu jadinya. Maka syukur itu bentuk monci nikmat, itu bentuk kamu ngurusin, bentuk kamu terima kasih, bentuk kamu perhatikan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang tahu nilainya air. Ini ada air nih segini, sama yang bergalon-galon. Yang begini kadang buat cuci tangan doang, masih ada yang banyak bergalon-galon. Yang tahu nikmatnya air segini, ketika kering semua nggak ada air, ini segini ini berantem ente sama orang gitu loh, hanya gara-gara air segini. Yang tahu nikmatnya harga air segini ketika nggak ada air lagi. Kalau masih ada air, nggak kamu hargai air segini. Kadang buat cipras itu orang doang, ente apa sih, main buang-buangin aja loh. Begitu nggak ada air segini bisa berharga yang luar biasa. Kalau orang yang berada di tepinya sungai, biasa punya sumur, air segini nggak ada harganya, cuma ke padang pasir ente.
Kadang tempat airnya sampai tetes terakhir masih di alhamdulillah, setetes alhamdulillah. Maka sebagian dari orang-orang doanya orang-orang arifin, mereka doanya gimana? Ya Allah, kenalkanlah kepada kami kadar kenikmatan itu ketika sedang ada pada kami, dan janganlah engkau kenalkan setelah nikmat itu hilang ya Allah. Doanya orang-orang arif yang dipakai ini. Doanya ya Allah, kenalkanlah kami, sadarkanlah kami kepada nilainya nikmat itu ya Allah, nikmat yang telah engkau berikan. Jangan engkau sadarkan kami pada nilai nikmat itu setelah engkau ambil ya Allah. Kenapa? Ya gak ada gunanya lah, ngapa udah gak ada. Coba masih ada, coba masih ada. Orang udah gak ada kok coba masih ada, gimana sih? Waktu masih ada nggak menyadari betapa nikmat itu kadarnya tinggi. Begitu nggak ada baru dia menyadarinya. Karena banyak orang baru sadar pada kadarnya nikmat setelah nikmat itu hilang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian rendahkan kenikmatan dari Allah walaupun kecil. Maka pandanglah orang yang berada di bawahmu sehingga engkau akan merasakan kenikmatan itu walaupun kecil. Janganlah engkau pandang orang di atasmu, karena engkau akan menghilangkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadamu. Ini ukurannya ini nih. Ngukurnya gimana saya bisa ngerti nikmat itu? Selalu memandang orang yang nggak punya barang itu. Kalau ente selalu bisa mandang orang yang nggak punya barang itu, ente akan selalu bisa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau lihatnya orang yang punya lebih dari barang itu, ente jalan kaki lihat orang yang punya motor yang ngedumel terus, ya Allah enak banget yang punya motor, ya Allah kita mah mau ngaji aja dari sana kemari jalan kaki, ya Allah capek, ya Allah ini kalau bukan karena perintahmu wajib saya nggak jalan, ya Allah ngedumel mulu. Lihat orang yang punya mobil, lihat orang yang, ya iyalah. Coba ketika kita jalan kaki lihat orang yang pakai kursi roda, pakai tongkat, orang yang stroke jalannya apa? Kaki sebelah doang semper, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Isinya nikmat gitu loh. Jadi jangan memandang nikmat ketika kamu melihatnya orang yang di atas kamu, tapi pandanglah yang di bawah kamu agar selalu bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah amal seseorang yang salik, yang selalu bisa khusyuk dalam memandang Allah hingga menganggap hal itu ini contoh lain. Ketika orang-orang yang salik, dia khusyuk dalam sholatnya, bisa mandang Allah, bisa nikmat dalam sholat. Terus dia menganggap khusyuk itu hal biasa. Khusyuk itu karena dia udah bisa
sehari-hari ngelakuin sholat dengan khusyuk, dia bisa dapetin khusyuk kapan saja. Hingga dia kadang nggak bersyukur pada nikmat khusyuk yang diberikan Allah pada dirinya. Nanti ketika ditarik khusyuknya, ketika dia sholat nggak bisa khusyuk, baru kelabakan dia, ya Allah kok sholat saya kok mamang begini, sholat kok berambiang, sholat kok pikirannya kemana-mana nggak kayak kemarin, ya Allah. Nikmat khusyuknya diambil oleh Allah. Jadi khusyuk itu nikmat yang Allah beri pada hamba-hambanya. Ketika Allah kasih kamu nikmat khusyuk, syukuri nikmat tersebut. Kamu nggak bisa sholat kamu khusyuk Bismillah, nggak bisa, malah akhirnya leher kamu bengkok begitu. Khusyuk itu hadiah dari Allah. Kamu nggak bisa usah bilang khusyuk, nggak bisa. Karena tenangnya hati, tenangnya pikiran itu Allah yang kasih gitu loh. Kamu nggak dijalankan akalnya untuk mikir yang lain, maka itu namanya khusyuk. Maka syukuri tiap kenikmatan yang Allah berikan ketika kita bisa sampai sholat dengan khusyuk. Orang yang selalu bisa ibadah dengan baik setiap waktu, ketika dijadikan maksiat, maka akan menyadari bahwa selama ini kebaikan itu bukan hasil dari dirinya, tapi dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasilnya sendiri, bukan. Jadi kalau kamu kok sekarang nggak minum arak, kamu sekarang nggak zina, nggak riba, kamu sekarang nggak nonton film-film yang jorok, kamu sekarang nggak main judi, kamu sekarang, itu karena Allah menjaga kalian. Bukan karena ente usaha untuk menjauhi itu, bukan. Banyak orang yang sudah usaha pengen jauh itu nggak bisa-bisa. Balik ke situ lagi. Nah, ente selama ini kok nggak mendekati itu semua, jangan kamu pikir kalau ini usaha saya, memang saya berhasil menjauhi. Itu pemeliharaannya Allah kepada kita, maka syukuri hal itu. Makanya kita itu diperintah sujud syukur. Di antaranya apa? Kalau ngelihat orang maksiat. Kalau ada orang minum arak nih, ini ambil sejadah, sholat, sujud, ya Allah, alhamdulillah, nggak dibikin kayak dia, ya Allah, alhamdulillah. Diperintah sujud syukur. Di depannya orang yang maksiatnya terang-terangan. Kenapa? Karena orang yang maksiat terang-terangan itu diambil rahmatnya dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Lah kita yang nggak didekatkan pada hal-hal maksiat itu sedang ada dalam penjagaannya Allah. Jadi kalau kamu kok menyadari nih, ya Allah, saya biasanya taat terus, kok tiba-tiba dibikin maksiat, ternyata taat saya kemarin bukan hasil upaya saya, ya Allah, tapi itu adalah penjagaanmu, karuniamu, saya bisa taat, taufikmu, ya Allah, saya bisa taat, gitu. Maka dia minta dikembalikan pemeliharaan itu, ya Allah, jadiin lagi orang yang taat, ya Allah, yang nggak maksiat lagi, ya Allah. Allah berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, hapuslah rasa manis dalam ibadah di hati hambaku. Kalau Allah mau mencabut nikmatnya khusyuk, nikmatnya ibadah, Allah perintah Jibril, ambil nikmatnya, angkat. Kan Jibril alaihissalam tugasnya nurunin dan ngangkat. Jadi diturunkan, angkat, balikin. Maka si hamba itu terguncang karena tidak bisa lagi merasakan manisnya ibadah. Lalu dia minta dikembalikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkata pada Jibril, kembalikanlah, karena aku dapati dia orang-orang yang perkataannya benar. Jadi Allah muji. Nah, coba diambil. Wah, guling-gulingan, ya Allah, jangan, ya Allah, jangan diambil, ya Allah. Ini kalau saya diambil nikmat ini, nggak ada rasanya hidup saya, ya Allah. Karena nikmatnya mereka itu, nikmatnya itu bukan nikmat dohir lagi. Mereka orang-orang khusus ini
bisa bertahan hidup, syukur karena dikasih oleh Allah nikmat ibadah. Nikmat dunia berupa makan, harta itu sudah nggak nambah nikmat bagi mereka. Kalau kita kan enggak, nikmat ibadah gampang lah itu. Yang penting makan masih enak, fulus masih ada, ini masih nyanding. Nikmat ini masih jadi nikmat yang berat untuk kita gitu loh. Bagi mereka enggak, nikmat ibadah itu hal yang penting. Ketika diambil oleh Allah, mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan nikmat tersebut. Maka Allah perintah Jibril, balikin Jibril. Kenapa? Karena Allah tahu hamba itu hamba yang benar dalam berbicara. Ada pula hamba yang tadinya baik dalam ibadah, lalu ditarik oleh Allah kemudahan ibadahnya, tapi dia tenang, maka Allah tidak akan mengembalikan kemudahan ibadah itu kepadanya karena dia nggak merasa kehilangan nikmat itu. Lihat ini. Kita biasa ngaji, biasa sholat jamaah, biasa hadir majelis, biasa Quran, biasa zikir, biasa. Kok tiba-tiba dibikin maksiat oleh Allah, tapi tenang-tenang saja, maka bisa jadi Allah tidak akan mengembalikan nikmatnya ibadah kamu yang kemarin itu. Kebiasaan kamu taat, kebiasaan kamu hadir majelis akan dihilangkan semua oleh Allah nanti. Kalau ketika dibikin maksiat, kamu masih tenang-tenang saja, nggak berusaha minta agar dikembalikan masa bisa ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa ibadah kepada Allah tiap waktu hadir itu karunia Allah, itu penjagaan Allah kepada kita, bukan hasil perjuangan kita, bukan. Kelihatan dohirnya begitu, tapi makna hakikatnya itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu-waktu Allah bisa mengambil kapan saja kebiasaan baik kita. Jangan dikira kalau udah kebiasaan berbuat baik, ya udah pasti jadi orang baik. Oh, ada orang di suatu daerah, alhamdulillah Beb, di sini mah tempat kita aman Beb, nggak ada dangdutan, nggak ada orang minum arak, nggak ada orang judi, nggak ada orang aman daerah saya Beb, di sini mah alhamdulillah tentram Beb. Amannya kenapa itu? Nggak ada. Begitu satu orang nangkep dangdutan, sekampung langsung wah ini baru. Kemarin-kemarin nggak maksiat kenapa? Nggak ada barangnya. Mau minum arak nggak ada araknya, mau judi nggak ada tempat judinya, mau dangdutan nggak ada dangdutannya. Begitu ada satu yang nanggep, udah sekampung lancar semua, dangdut jalan. Kalau sudah dangdut apalagi? Araknya jalan, zinanya jalan semua, akhirnya sekampung. Jadi jangan dianggap kalau kampung di sini mau baik semua orangnya. Iya, orang nggak ada alat maksiatnya. Lah coba ada alatnya. Kalau enggak, itu ujiannya begitu. Nanti kalau mau lihat ujiannya orang-orang yang nggak maksiat, ono ke Lagoa, ke Tanker sono. Yang depannya ke temannya Dewa tuh, yang sampingnya ada siapa? Kupu-kupu malam. Coba masih mampir enggak? Halo, masih mampir. Tadi panggil-panggil masih belok ente lah itu. Ini sudah lempeng aja lah. Jangan dikira orang yang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa itu asli nggak enggak. Kadang mereka nggak maksiat gara-gara apa? Nggak ada barangnya. Saya mah di sini nggak pernah nonton bioskop, Beb. Gua ajak ke kota loh. Wah ini masih tuh nonton dari situ. Kita bersyukur sama Allah, ya Allah, dijaga ibadahnya, dijaga nggak sampai maksiat. Ini karena karunia Allah. Jangan menganggap karena saya sendiri yang menjaga, jangan.
akui nggak maksiat saya nikmat dari Allah, bisanya saya taat juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurnya kita pada kenikmatan itu akan menyebabkan kita dilanggengkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diteruskan nikmatnya oleh Allah, dikenalkan kadar nikmat itu selagi masih ada, jangan dikenalkan pada nikmat itu setelah nikmatnya nggak ada, dan mudah-mudahan nikmat yang ada pada kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat, amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salawil hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana qarabna bi'anana qarabna وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة جرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه قد تعصي صحبي الحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.